untuk mengurangi jauhnya ini. Tapi kita harus ada ya jaraknya ini ya. Bisa ya, video ini khusus untuk mesin jahit merek apa saja bisa dilakukan. Halo teman-teman dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara agar mesin enak dipakai gitu ya, nyaman dipakai ya. Kadang-kadang mesin itu kan walaupun mesinnya bagus, terasa berat ya, nginjaknya berat, apa namanya, nggak nyaman, ibaratnya tuh ya bagaimana, jahitnya itu nggak enak gitu ya. Nah, kali ini saya akan memperbaiki atau menunjukkan bagaimana apa saja yang disetel kalau mesin kita nggak enak dipakai gitu ya, nggak enak dipakai. Kalau jahitannya saya tidak akan membahas tentang jahitannya karena sudah ada video sebelumnya tentang khusus ya setel jahitan. Silakan teman-teman kunjungi video sebelumnya. Oke teman-teman, kita mulai angkatan sepatu ya. Angkatan sepatu ini yang bawah ya, angkatan sepatu kan ada dua nih, ada yang satu ini ya di sini. Kalau yang ini yang bawah ya, yang disenggol sama pakai kaki ya, senggol pakai kaki. Nah kalau ya ini, kalau senggolannya ini bisa dinaik turunin bautnya yang ini ya, kita bisa menggunakan kunci 10 atau pakai kunci Inggris seperti ini. Kalau yang ini ya, ini untuk kalau mundur majunya ya, kalau kurang ke sana atau pengen ke siniin, nah itu setelannya di sini ya, yang baut yang ini. Nah yang ini nih teman. Untuk selanjutnya kalau injakannya ini terlalu berat, namanya yang injakan ini ya, ini injakannya kita injak sama kaki ya, injaknya terlalu berat. Nah setelannya di sini nih, di sini. Nah ini per ini kita kendorkan, bisa kendorkan, otomatis injakannya ini akan menjadi ringan. Saran saya per ini walaupun seperti nggak ada fungsi ini ya, jangan dicopot ya teman-teman, jangan copot karena berhubungan keawetan dinamo. Kalau dicopot ini bisa terbakar karena nggak, waktu diinjak ini ini injakannya nggak balik lagi ke atas gitu ya. Lalu kalau untuk mengencang kendorkan pembelnya, nah ini pembel ya namanya, ini pembel sampai ke atas itu ya, sampai ke atas ini polis ini. Nah ini teman-teman, kita bisa mengendorkan baut yang ini seperti ini, kendorkan bautnya, kan? Nah ini bisa naik turun ya, bisa dinaikin. Kalau dia ada kekencangan kenaikan, kalau dia terlalu kendor pembelnya turunkan. Caranya seperti ini. Kita kalau mengencangkan pembel ya, kita kendorkan yang di bawah. Nah lalu kita periksa pembelnya udah pas apa belum, seperti ini ya. Lalu udah pas, kita kencangkan lagi. Bisa menggunakan kunci Inggris ataupun kunci berapa ya, ini kunci 16 nggak salah ya, kunci 16. Lalu untuk selanjutnya setelan ini teman-teman, ini setelan remnya ya, setelan rem. Nah untuk menyetel rem ini, nyetel berapa jauh jarak ya kan, ini apa namanya, ini ya pembelnya ini kan kalau kita injak, nah geser tuh lah, geser gitu ya. Nah makin dalam itu dia injakannya ini makin jauh ayakannya ya, jaraknya injakannya itu. Nah caranya kalau biar injakannya itu sedikit udah jalan, sedikit diinjak sudah jalan, kita nih baut ini sama baut ini ya. Nah ini kendorkan dulu baut ini, kita kendorkan putarannya ke perlawanan jarum jam ya, mengendorkan. Lalu baut yang ini, baut yang gede ini pakai kunci Inggris ya, kita putar ke atas ya, dalam arti putarannya ke sini gitu ya, sini ke atas untuk mengurangi jauhnya ini. Tapi kita harus ada ya jaraknya ini ya, ini harus ada ya jaraknya ini. Keluar masuknya itu paling enggak setengah senti ya teman-teman ya. Kalau kita ukur misalkan gini, kita tarik ini injak, terlepas ini setengah senti dia mundurnya. Nah lihat kunci Inggris saya, nah kunci Inggris nih gini ya, dia udah menyentuh kunci Inggris. Begitu dilepas injakannya dia setengah senti ya. Nah menjauh setengah senti jaraknya sudah ya.
Oke. Nah, jelas ya. Nah, seperti itu. Jangan terlalu dekat ya teman-teman. Jangan terlalu jauh kan nggak enak ya. Injakannya itu nggak enak ya. Mesinnya itu. Kalau dia jaraknya itu setengah senti, itu udah paling enak ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara menaikkan turunkan injakan ini ya. Kalau kita nginjaknya terlalu dalam atau terlalu tinggi ya, mau diturunkan sedikit. Nah, setelannya di sini teman-teman. Di baut ini. Caranya gini, kita kendorkan dulu. Nah, di sini kita bisa, kalau udah kendor ini kan bisa di gerak-gerak gini ya. Gerak-gerak ini. Kalau mau pengen tinggi, kita tinggiin. Lalu kita kencangkan. Ini udah tinggi segini. Nah, segini ya. Nah, ukuran segini misalkan enaknya begini ya. Udah dikencangkan aja, jangan sampai bergerak lagi bautnya, kita kencangkan. Kita seperti begini. Nah, ya kan ya, udah segini. Oh, ternyata ini kurang naik ya, kurang tinggi misalkan, kurang tinggi gak enak gitu ya. Kita kendorkan lagi, geser sedikit aja ya. Nah, geser sedikit kayak gitu. Jadi gampang ya, bisa kita sesuaikan. Nah, dia kan lebih tinggi sedikit ya. Segini sudah, dia udah jalan mesinnya. Oke. Sekarang saya coba. Stop kontaknya, nyalakan stop kontak, kita tekan stop kontaknya seperti ini. Tunggu 2-3 detik ya, harus tekan stop kontaknya. Kita tunggu 2-3 detik saja, baru bisa injak nih mesinnya. Maksudnya langsung baru kita boleh kerja. Jangan kita injak dulu baru kita nyalakan ini, jangan, nanti dinamonya itu akan terbakar kan. Nah, seperti ini. Nah, ini diinjak sedikit udah enak banget ini. Dan suara mesinnya itu halus ya. Angkatan sepatunya samping. Angkatan sepatu belakangnya di sebelah sini. Ini untuk merek apa saja bisa ya, video ini khusus untuk mesin jahit merek apa saja bisa dilakukan. Oke, teman-teman, itulah tadi hal-hal yang penting untuk bikin mesin jahit kita tuh enak dipakai ya. Sampai di sini dulu video kali ini, kita lanjutkan pada video berikutnya.